Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Fransyah dari Prodi Informatika kelas B dengan nomor mahasiswa 21 Dan video kali ini atau hari ini saya akan membahas salah satu teori penting dalam dunia psikologi kerja dan manajemen sumber daya manusia, yaitu konten teori atau teori kepuasan. Teori ini sangat relevan, terutama ketika kita ingin memahami apa yang sebenarnya memotivasi seseorang dalam bekerja, belajar, atau menjalani aktivitas sehari-hari. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, mari kita pahami dulu apa itu motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal atau eksternal yang mempengaruhi perilaku individu menuju pencapaian tujuan tertentu. Nah, konten teori adalah salah satu pendekatan dalam teori motivasi yang berfokus pada apa yang memotivasi seseorang, bukan bagaimana proses motivasi itu terjadi. Dengan kata lain, konten teori mencari tahu kebutuhan atau faktor-faktor spesifik yang menjadi sumber motivasi seseorang. Teori-teori utama dalam konten teori. Sekarang akan kita bahas 4 teori utama dalam konten teori. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Maslow mengusulkan bahwa kebutuhan manusia terbagi ke dalam 5 tingkatan yang membentuk suatu hierarki. Yang pertama, kebutuhan fisiologis seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan keamanan seperti keamanan kerja, perlindungan, dan stabilitas. Yang ketiga, kebutuhan sosial, hubungan, persahabatan, dan cinta. Yang keempat, kebutuhan penghargaan, pengakuan, pencapaian, dan rasa percaya diri. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu mengembangkan potensi penuh dan kreativitas. Menurut Maslow, seseorang tidak akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi sebelum kebutuhan dasarnya terpenuhi terlebih dahulu. Yang kedua, teori faktor Frederick Herzberg membedakan 2 kelompok faktor dalam lingkungan kerja. Yang pertama, faktor higienis seperti gaji, kebijakan perusahaan, kondisi kerja. Faktor ini tidak termotivasi, tetapi jika tidak ada akan menyebabkan ketidakpuasan. Yang kedua, faktor motivator seperti pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, dan pengembangan diri. Inilah faktor yang benar-benar memotivasi karyawan. Kesimpulannya, agar seorang puas dan termotivasi, perusahaan tidak hanya harus menghilangkan faktor yang menyebabkan ketidakpuasan, tetapi juga menyediakan faktor-faktor motivator. Teori selanjutnya yaitu ketiga, teori kebutuhan Max Millen menyebutkan ada 3 kebutuhan dasar yang mempengaruhi perilaku individu. Yang pertama, need for achievement, yaitu keinginan untuk mencapai tujuan dan sukses. Yang kedua, need for power, kebutuhan untuk mengontrol atau memengaruhi orang lain. Dan yang ketiga, need for affiliation, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan sosial yang erat. Menurut teori ini, setiap individu memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda, dan pemimpin atau manajer harus memahami kebutuhan mana yang dominan untuk mengelola motivasi bawahannya. Selanjutnya, teori yang keempat, teori ERG dari Clayton Alderfer. ERG adalah singkatan dari
eksistensi, kebutuhan dasar mirip dengan kebutuhan fisiologis dan keamanan dari Maslow. Yang kedua, relatedness atau hubungan akan hubungan sosial dan antar pribadi. Yang ketiga, growth atau pertumbuhan, kebutuhan untuk berkembang secara pribadi dan profesional. Perbedaan utamanya dari Maslow adalah ERG tidak mengikuti urutan hierarkis yang ketat. Jika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan pertumbuhan, mereka bisa kembali fokus pada kebutuhan hubungan atau eksistensi. Dunia aplikasi dalam dunia kerja. Lalu bagaimana penerapan konten teori dalam dunia nyata, terutama dalam hubungan kerja? Yang pertama, manajer bisa menggunakan teori ini untuk merancang sistem penghargaan, pengembangan karir, dan lingkungan kerja yang sesuai dengan kebutuhan individu. Misalnya, karyawan yang sangat cocok pada pencapaian, cocok diberikan target yang menantang. Yang ketiga, karyawan yang mengutamakan afiliasi akan merasa lebih nyaman dalam tim yang harmonis. Sedangkan mereka mengutamakan kebutuhan aktualisasi diri akan lebih termotivasi jika diberi kebebasan untuk berinovasi. Kesimpulan, sebagai penutup, konten teori menekankan bahwa motivasi berasal dari kebutuhan-kebutuhan tertentu yang ingin dipenuhi oleh individu. Dengan memahami teori-teori seperti Maslow, Herzberg, Maslach, dan Alderfer, kita dapat membangun lingkungan kerja atau belajar yang lebih produktif dan memuaskan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada pertanyaan atau diskusi, bisa diberikan di kolom komentar. Saya dengan senang hati akan menjawab. Sekian pembahasan teori kepuasan atau konten teori yang saya berikan hari ini. Kurang lebihnya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.